Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Arif Firdaus, NPM 100415056 dengan pembimbing Profesor Dr. Nandang Sambas, SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan dari karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Bergelandangan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Di sini itu berlatar belakang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan aturan yang sudah berlaku lebih dari 100 tahun di Indonesia yang dirasa sudah ketinggalan zaman dan perlu untuk diamandemen kembali pemberlakuan pasalnya karena banyaknya pasal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan konstitusi dari negara Indonesia. Sebut saja salah satu dari pasal tersebut yaitu pasal 505 KUHP yang mengatur tindak pidana bergelandangan, yang mana bergelandangan itu dapat dipidana dengan kurungan 3 bulan untuk yang melakukan secara individual dan pidana kurungan secara lama 6 bulan untuk yang melakukan secara berkelompok. Dan dalam rumusan RKUHP pun pasal ini masih dipertahankan di dalam pasal 432 RKUHP dengan mengganti pidananya yang dasarnya itu dari pidana kurungan menjadi pidana denda. Itu adalah pidana denda sejumlah 1 juta rupiah. Hal ini dirasa telah mengkriminalisasi dari gelandangan itu sendiri, yang mana seharusnya gelandangan itu dilindungi dan dipelihara oleh negara sesuai dengan pasal 34 ayat 1. Pokok masalah yang terdapat di karya ilmiah saya ini terdapat 2 poin masalah yang akan diidentifikasi. Poin pertama adalah apakah perbuatan bergelandangan dapat dan layak dikategorikan sebagai suatu pelanggaran di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut bagaimanakah konsekuensi hukumnya dan apakah bergelandangan yang dimaksud di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa memenuhi unsur dari strafbar feit. Untuk di poin kedua, yaitu adalah bagaimana ketentuan tentang tindak pidana bergelandangan dan pengemisan dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk poin pertama adalah untuk mengetahui apakah perbuatan bergelandangan dapat dan layak dikategorikan sebagai suatu pelanggaran di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut konsekuensi hukumnya. Dan penggelandangan yang dimaksud di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa memenuhi unsur dari strafbar feit. Untuk lebih mengetahui dan untuk di poin kedua itu adalah untuk lebih mengetahui ketentuan tentang tindak pidana bergelandangan dan pengemisan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun metode penelitian di sini itu ada yang pertama itu adalah metode pendekatan yang digunakan oleh saya itu adalah yuridis normatif. Lalu untuk spesifikasi penelitian itu secara deskriptif, tahap penelitian, ada pula teknik pengumpulan data yaitu data sekunder, data tersier dan primer. Lalu ada metode analisis yang akan saya analisis secara kualitatif. Di sini itu terdapat dari karya ilmiah saya ini itu terdapat saya bagi menjadi 2 hal, di mana yang pertama itu adalah tinjauan umum tentang tindak pidana bergelandangan. Di situ saya menggunakan pengertian dari hukum pidana atau teori-teori dari hukum pidana, lalu pengertian dari gelandangan, pengertian pidana dan pemidanaan, pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana dan jenis tindak pidana, lalu ada pengertian kejahatan dan pelanggaran, dan keenam pengertian dari viktimologi. Lalu yang kedua itu adalah tinjauan umum tentang kewajiban negara melindungi masyarakatnya. Teori yang saya gunakan itu yang pertama adalah pengertian dari konstitusi, mengingat Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah dasar negara. Lalu ada poin kedua itu adalah tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Yang ketiga itu adalah kewajiban negara memberikan perlindungan kepada warga negara. Lalu di pembahasan pun di pembahasan pun ada poin yaitu adalah analisis tindak pidana bergelandangan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 2 poin yang saya jawab, yang mana itu berasal dari identifikasi masalah yang sudah saya buat. Yang pertama itu adalah di poin A itu ada saya memasukkan tentang kategorisasi tindakan pergelandangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut konsekuensi hukum tindak pidana bergelandangan sebagai tindak pidana. Di sini itu didapat konklusi bahwa tindak pidana bergelandangan itu sendiri diatur sebagai suatu pelanggaran atau wet delik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya,
perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik. Unsur dari pelanggaran itu sendiri pun telah terpenuhi, yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan menimbulkan akibat hukum. Lalu kitab undang-undang hukum pidana yang sebagai ius constitutum menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk memberikan efek jera bagi gelandangan agar tidak melakukan tindakan gelandangan lagi. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 505 disebutkan bahwa ayat pertama, barang siapa bergelandangan tanpa pencarian diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Lalu ada di poin kedua itu adalah pergelandangan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang berumur di atas 16 tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan. Dan bergelandangan telah memenuhi unsur dari strafbarfeit menurut pengertian rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional adalah yang ada 2 poin di sini, yaitu adalah unsur-unsur formal dan unsur-unsur material, yang mana unsur-unsur formal itu adalah telah memenuhi itu adalah perbuatan sesuatu, yaitu ada perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana. Sebagaimana kita tahu bahwa di pasal 505 itu sudah tindakan bergelandangan ini diancam oleh pidana dan itu dilarang karena dinyatakan atau dimuat di dalam suatu undang-undang. Lalu untuk di poin kedua itu adalah unsur-unsur material di mana perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan. Dan untuk di poin kedua itu saya berdasarkan dari identifikasi masalah yang telah saya buat itu ada poin tentang ketentuan tentang tindak pidana bergelandangan dan pengemisan dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan cita-cita bangsa dan dasar negara Indonesia yang harus diwujudkan dan berdasarkan dari pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sudah merupakan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang mana dalam hal ini salah satu dari fakir miskin tersebut adalah gelandangan yang mana telah dirasa dikriminalisasi oleh pasal 505 KUHP. Dan juga tanggung jawab negara adalah untuk memberikan penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. Dan tidak seharusnya negara membuat peraturan yang mendiskriminasi dan mengkriminalisasi gelandangan seperti pasal 505. Mengingat pasal tersebut adalah warisan dari kolonialisme, sehingga perlulah pemerintah untuk mengkaji ulang mengenai penerapan pasal ini agar tidak mencederai hak warga negaranya yang spesifik dalam perusahaan ini adalah gelandangan. Di sini kita akan langsung masuk ke kesimpulan berdasarkan dari pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya. Di sini ada 2 poin, itu adalah ya poin pertama adalah bergelandangan dianggap sebagai suatu pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bukan sebagai suatu kejahatan berdasarkan pemaparan di atas yang telah dikutip dari berbagai sumber. Akan tetapi, dalam kajian dari kriminologi, definisi mengenai kejahatan itu sangat luas hingga meliputi perbuatan yang diatur oleh undang-undang sebagai salah satu dari kejahatan, yaitu pelanggaran. Maka dapat disimpulkan bahwa tindakan gelandangan telah memenuhi dari unsur-unsur formal yang mana gelandangan ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun RKUHP. Lalu yang mana pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Sementara itu tindakan gelandangan dapat memenuhi unsur-unsur material dari strafbarfeit itu sendiri apabila masyarakat telah menganggap bahwa tindakan gelandangan tersebut sebagai suatu perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan dan dapat dipidana karena mengingat tindak pidana gelandangan telah bertentangan dengan hukum karena telah diatur di dalam KUHP. Lalu di poin kedua itu adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan cita-cita bangsa dan dasar negara Indonesia yang harus diwujudkan dan berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sudah merupakan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang mana dalam hal ini salah satu dari fakir miskin tersebut adalah gelandangan yang dirasa telah dikriminalisasi oleh pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga tanggung jawab negara adalah untuk memberikan penghidupan dan pekerjaan yang layak dan tidak seharusnya negara membuat dan menerapkan peraturan yang mendiskriminasi dan mengkriminalisasi gelandangan seperti pasal 505 mengingat pasal tersebut adalah warisan kolonialisme yang pada masanya itu sangat arogan dan diskriminatif dalam tanda kutip sebagai penjajah sehingga perlulah pemerintah untuk mengkaji ulang mengenai penerapan pasal ini agar tidak mencederai hak rakyat yang spesifik dalam penulisan ini adalah gelandangan. Saran yang bisa diberikan oleh saya dari
penelitian ini adalah ada 2 poin. Yang pertama itu adalah perlu dikaji ulang di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 432 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan maksud untuk dihilangkan atau dicabut pemberlakuan pasalnya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan tidak mencederai dan mendiskriminasi hak warga negara. Lalu poin kedua adalah perlu ditingkatkan kembali pelayanan sosial yang disediakan oleh negara untuk membantu dan mengayomi fakir miskin yang ada di Indonesia. Seperti contohnya gelandangan perlu diberi pekerjaan yang layak ataupun diajarkan keterampilan khusus agar ia dapat mengurusi hidupnya menjadi lebih baik lagi. Di sini bahwa kewajiban negara untuk memberikan pekerjaan yang layak itu tidak berarti negara akan memberikan pekerjaan secara cuma-cuma, akan tetapi lebih diarahkan kembali untuk agar si gelandangan ini dapat mendapatkan pekerjaan. Uh, Sekian dan terima kasih dari presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.